Hai semuanya, apa kabar? Dengan saya Emma. Di video kali ini kita akan menyapa, mengenal dan belajar dari salah satu pengelola spot yang memiliki bisnis kuliner yaitu Battery 16, ahlinya nasi butter yang berlokasi di Jalan Warawari, Surakarta. Penasaran kan apa aja yang kita bahas? Yuk langsung aja kita masuk, let's go! Halo Mas. Halo Mbak. Perkenalkan saya Emma dari Video Spot. Ya. Jadi kita pengen tanya-tanya terkait bisnis Battery 16. Mungkin Oke. bisa perkenalan terlebih dahulu ke teman yang menonton. Halo, nama saya Wibi. Saya dari Battery 16. Ya, mungkin bisa diceritakan histori membuka usaha kuliner ini, Mas. Battery 16 sendiri merupakan proyeksi yang sebenarnya udah lama, Mbak. Itu tahun 2019 lah. Cuman karena kita berangkat bukan dari industri F&B, makanya tahun 2019 itu kita hold dulu dengan persiapan yang menurut saya cukup matang. Harusnya kita resmi buka di 2023 itu bulan Oktober. 16-nya itu kita ambil dari blok nomor 16B. Oh, dari alamatnya di sini. Iya, alamatnya di sini. Sebenarnya nama yang kita ambil itu saya pikir cukup spontan karena berangkatnya itu kita belum memikirkan nama, tapi kita lebih ke produk apa yang nantinya akan dijual. Ya. Gitu. Jadi berbulan-bulan kita riset and development, baru kita setelah udah menentukan produk apa yang mau dijual, baru kita menentukan namanya. Itu sih Mbak. Jadi persiapannya sangat matang ya. Jadi kita teliti dulu nih Iya. apa yang sangat digemari masyarakat nih ya, apa Iya. yang belum ada masih jarang dimakan gitu ya. Memang kalau untuk Battery 16 sendiri kita sepakat untuk mengambil sebuah produk yang cukup memiliki diferensiasi sih Mbak. Walaupun dalam perjalanan itu kita mengalami beberapa kendala Ya. karena proses dalam pengenalan produknya sendiri pun cukup sulit karena kan si nasi mentega itu sendiri masih cukup awam bagi Ya. lidah orang Solo khususnya. Betul. Itu sih Mbak. Kalau mungkin anak-anak muda nih ya yang suka ya. Ya, dengan nasi mungkin butter. ya. Kalau anak-anak muda oke. Cuman kita selalu mengembangkan dari segi produk, terus dari marketing strategik, bagaimana dari segmentasi anak-anak muda pun juga orang tua. Gitu sih Mbak. Jadi untuk beberapa ya udah 6 bulan terakhir ini kita sudah mendapatkan segmentasi yang sesuai sih. Ya, jadi terus berinovasi juga ya. Ya, berinovasi Kita cari terus. menu-menu yang kiranya nanti juga cocok di lidah banyak orang juga. Betul gitu ya, sekali. Mas, ya. Nah, kalau saya lihat kan ini juga konsepnya nih rumah-rumah tua agak vintage gitu ya. Ya, bener Mbak. Ya. Kalau Ini kita setiap sudut apa namanya? Instagramable sekali nih ya. Foto-foto. Kalau kita tuh mapping tempat itu memang berdasarkan preferensi bangunan yang cukup Ya. otentik sih. Kalau ini bangunannya itu dari tahun 59. Nggak ada yang dirubah sama sekali. Kita cuman rombak di bagian tembok aja. Kita main cat sama lighting aja sih Mbak. Itu cuman dekorasi minor aja sih. Gitu. Jadi berasa makan di rumah nenek Betul. ya. Kita emang pengen build-nya itu vibing-nya emang vibing di rumah gitu ya. Di rumah. Nongkrong, makan, tapi kayak di rumah gitu aja sih. Jadi lebih enak ya kalau nongkrong sama Ya, teman, betul. ngobrol-ngobrol gitu Ya. lebih enak. Jadi kan saya juga lihat ada mewarnai tadi kalau nggak salah ya. Iya, ada, Ya. ada. Ini berarti selain menyediakan makanan ini juga bisa kalau menghilangkan stres, mewarnai Iya. bisnis gitu Jadi ya. sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu kita sempat kolaborasi sama salah satu F&B juga di Solo. Terus kita gandeng beberapa community base. Kita juga menawarkan experience, yaitu berupa ini mewarnai di apron kertas. Gitu sih Mbak. Jadi emang selain di produk juga di lifestyle-nya sih. Bagaimana kita menggabungkan sebuah cita rasa dengan gaya hidup sih. Kayak gitu. Bagi Betul. anak-anak muda sekarang banyak tuh ya yang mewarnai, Betul. melukis. Pasti kita pikirkan dari segi interior, terus gimana cara membangun sebuah vibe yang enjoy. Makanya musik pun juga kita pikirkan sih Mbak. Oh berarti ini juga free ya nanti ya? Kali ini free. Cuman kebetulan stok dari apron kertasnya udah habis sih. Mungkin nanti ada agenda lagi lah, itu kita belum tahu juga mau bikin yang seperti apa. Berarti selain produknya makanan juga ke lebih experience-nya. Ya betul sekali sih. Biar kan menghilangkan stres juga ya. Betul, Mbak. Kan menghilangkan stres. Betul. Mungkin saya juga boleh lihat proses ini nggak? Cara Boleh, ini masak. teman-teman baru prepare kayaknya, prepare. Kita jam 4 ready nanti. Iya, Nah, ini cara kokinya. ya, ini dapur kecil kita. Ini teman-teman baru proses buat bahan bakunya. Bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya kita proses. Jadi kita emang proses untuk menjadikan sebuah menu itu fresh semua, Mbak. Fresh.
ayam datang dari supplier, itu Ya. fresh, langsung kita proses. Terus bumbu-bumbu juga kita handmade, jadi pure ini handmade semua mbak. Itu sih. Nah, jadi nggak diragukan soal cita rasa ya, pasti fresh. Ya, Nggak bakal basi ya teman-teman ya. insya Allah. Nah, insya Allah. Kalau mungkin dari Mas Wibi sendiri ada nggak sih tips supaya bisnis kuliner ini bisa berjalan dengan lancar di banyaknya ini ya bisnis kuliner yang banyak kafe-kafe gitu, supaya bisa terus berinovasi terus seperti apa dari Mas Wibi? Menyadari bahwa saya sendiri masih baru di industri F&B ini. Kalau dalam beberapa tahun yang saya alami ini sebenarnya cukup rumit ya mbak. Cuman saya sadar betul bahwa yang terpenting adalah dari segi keteguhan hati. Ya, Bagaimana menjaga konsistensi dan pengelolaan. Menurut saya ada beberapa aspek. Pengelolaan SDM, kemudian ada pengelolaan keuangan, ya, pengelolaan produk untuk mencapai titik konsisten, terus pengelolaan branding dan strategi marketing. jadi perlu digarisbawahi ya, intinya kita harus siap mentalnya juga. Betul, dalam betul maksud memulai saya itu. bisnis. Iya, betul sih mbak. Jadi harus mental yang kuat ya, Mental yang karena kan untuk usaha ini kan pasang surut juga. Pasang surut mbak, pasti. Dan tidak boleh merasa gagal. Maksudnya kita harus selalu berinovasi. Jangan terpuruk teman-teman. Iya, karena kan kalau kita merasa gagal itu kita nggak bisa mikir buat Iya. akselerasi yang lebih jauh mbak. Itu sih menurut saya. Kalau untuk Battery 16 sendiri juga hanya di sini saja ya? Atau mungkin ada? Ya sementara masih di sini. Cuman si Battery itu tahun ini udah punya adik tapi di pasar gede. Ya. Tapi cukup berbeda dari segi produknya mbak. Yang dijual beda. Iya, Atau yang masih dijual satu beda. manajemen? Satu manajemen itu sih. Itu kan berarti ada 2 lokasi ya, secara satu manajemen. Iya betul, ada 2 Cara lokasi. memantaunya sendiri itu gimana mas? Untuk Nah, itu. karyawan. Dimudahkan mbak, yang tentu dimudahkan. Karena kan kita bisa pantau melalui handphone. Oh malah Iya. ini ya video spot aja. Iya betul, Pinterest Spot kan bisa diakses pakai handphone. Jadi saya tinggal mantau aja di aplikasinya. Jadi udah tahu nih siapa yang terlambat, siapa yang overtime, terus siapa yang lembur, gitu sih mbak. Jadi sangat dimudahkan. Ya, terima kasih atas kepercayaan dengan produk video Iya, spot. Mbak. Yang Jadi mungkin- anu sih, jadi setelah saya dimudahkan dengan kehadiran Pinterest Spot, otomatis tim back office khususnya dari operasional ya, buat mantau karyawan dalam kehadiran, itu nanti kan outputnya jadi lebih Iya. enak. Buat Jadi penggajian yang ya makin- betul dan sebagainya gitu lah. Jadi enak sih. Jadi kalau sebenarnya pakai masih manual ya. Belum masih manual, itu pakai absen selfie gitu loh. Mbak. Selfie, Oh, oh. disetorkan gitu. Iya, itu kan menu-menuin story HP itu. Ya, terima kasih atas kepercayaannya Mas ya. Ya, Semoga Mbak. nanti untuk Battery 6 ini makin maju, makin banyak cabang, Amin. makin banyak inovasi menunya. Ya pasti mbak. Ya, terima kasih atas waktunya, mungkin itu saja untuk wawancaranya. Ya oke Kalau mbak. gitu saya mau coba menunya yang tadi ya. Monggo. Terima kasih Mas Bibi. Ya mbak. Nah, langsung aja kita review makanannya bareng Mas Bibi ya teman-teman Ya, ya. oke boleh. Ini ada apa aja nih? Yang pertama, Oke, itu BLC original. Kita menyebutnya BLC itu kepanjangan dari Battery Fried Chicken. Jadi ini fried chicken ala Battery dikombinasikan dengan nasi mentega. Di sini ada 2 variasi nasi mentega, ada nasi nori, terus ada nasi ke-16. Ini nasi otentiknya Battery 16. Terus ada beberapa dish saus. ya, Ini ada cili mala, cili mala. Itu Ya. lebih ke pedes atau pedas rempah sih mbak. Pedas Jadi rempah. spices rempah sih, enggak yang pedas lombok. Hmm, Jadi murni ini rempah. Mala itu lada Sichuan. Oh, ada Sichuan. Iya, lada Sichuan itu dari Cina. Kalau ini kita nyebutnya saus ruah. Jadi ini di dalam sini itu ada beberapa kondimen termasuk teri nasi, tomat, cabai teropong, terus ada kacang tangan dan sebagainya. Terus kita mix bareng mayones. Mayonnaise. Tuh, terus yang ini BFC original tapi versi saus wijen. Saus wijen. Saus wijen itu dikombinasikan sama si cili malanya. Itu sih. Yang best sellernya ini ya, Benar ya ini BFC ini. KFC ini. Biasanya KFC. kalau nasi pilihannya lebih ke yang Battery 16 atau yang nori. Oh, kalau untuk nasi sebenarnya kita ada 4 mbak. Yang pertama ada nasi ke-16, itu tadi nasi otentiknya, terus ada nasi wija, itu nasi kacang, terus ada nasi ala rumah, itu basic nasi mentega pakai mix vegetable, sama yang terakhir nasi nori ini. Nasi nori. Tapi kalau preferensi teman-teman itu kebanyakan milihnya nasi nori. Nasi nori. Ya, karena dia Oke, gurih. Gurih. Ya, Nah, gurih.
Terus kalau BFC-nya teman-teman itu biasanya ini BFC original ini, Versi original. BFC yang original. Ini juga ini ada tandanya best seller ya. Ya betul, ada namanya bestseller. Jadi kalau teman-teman mau kesini, pesannya yang ini ya teman-teman. Ya betul, BFC. Versi. Nah ini saya juga pesan ini ya mas ya. Itu banyak Namanya ada. Milk Tea Cinnamon. Roasted milk tea cinnamon. Cinema. Jadi seger banget sih teman-teman. Nah, seger manis. Seger manis. Tapi manisnya tuh nggak over ya. Enggak. Pas lah di lidah. Nah ini kita kan prosesnya itu memang benar-benar dipanggang, Pak. Teh tugu itu dipanggang, terus kita kasih evaporasi dan beberapa bahan lainnya, terus dikasih itu ekstrak kayu manis. Jadi benar-benar semuanya handmade semua. Pun juga makanannya. Makanya. Gitu. Ini saya nggak sabar nih mau coba ini. Aku juga gak sabar. Ya, coba kita lihat ya. Ini Dari ada itu. ayam. Ada chicken, ada kailan, ada ini buat refreshingnya kita pakai timun slice. Timun slice. Ya. Nah ini ada beberapa styling buat makannya sih, Mbak. Teknik makannya. Nanti dikasih. Bisa dicocol dulu. Ya. Kita masukkan ke sini. Karena si mala ini rempahnya terlalu kuat, Mbak. Makanya jangan banyak-banyak. Oh jangan gitu Pak. Ya. Kalau yang nggak suka rempah ini sedikit aja mungkin ya. Sedikit. Kita coba. Terus baru kita ambil nasinya bareng kailannya. Sudah? Nah, ini. Oke. Oke. Nasinya dulu nih. Oke, nasinya dulu. Baru ini ya. Ayamnya. Enak sih ini. Ayamnya nih juga bumbunya masuk sampai ke dalamnya. Oh, Ini inspirasi ayamnya ini apa nih? Dari Nah, ayam ini. apa nih? sebenarnya dulu itu sempat kepikiran bikin Nashville chicken. Cuman ternyata udah banyak yang bikin Ya. Nashville chicken. Jadi aku ini punya itu tadi, Mbak. Fried chicken ala battery. Apa tuh? Jadi bener-bener ya bisa kesini lah buat nyobain, Iya. di compare aja gitu. Makanya kepo langsung aja lah. Iya. Harganya sendiri kan juga hemat juga ya. Hemat, kita juga ada paket hemat loh, Mbak. Nanti kan Mbaknya plus 15.000 langsung dapat roastednya juga. Oh, jadi Ada yang ada promo yang kayak gitu. cocok nih kalau bawa pasangan teman Betul. ya. Makan enak ya. Nah, ada juga yang langsung diguyur gitu. Iya. Bebas sih. Nah, ini saya mau coba juga yang ini ya Mas. Boleh. Nasinya yang battery 16. Nasi ke-16 namanya. Oh nih, ini kan juga ada saus ini ya, wijen tadi ya. Enak. Kalau aku malah suka butternya sih. Lebih enak butter. Kalau yang nasi otentik ini kan kita ada bumbu rahasianya, Mbak. Oh, ada. Salah satu kondimennya itu kita pakai kencur. Oh, pakai keju. Jadi emang rempahnya ini kerasa ya. Ya, kalau yang original nasi menteganya yang ala rumah itu malah basic nasi mentega. Nah ini saus wijennya gimana, Mbak? Enak sih. Enak ya? Kerasa kacang nih. Wijen kan wijennya sebelum didajiin saus kan kita sangrai dulu, Mbak. Jadi benar-benar cooking metodenya ini emang benar-benar take time sih, membutuhkan waktu yang lama. Ya enak sih ini Mas. Approve ini. Bro, Mantap. Coba aja langsung ya teman-teman. Saking enaknya langsung aku bungkus loh teman-teman. Jangan lupa ya mampir ke Battery 16. Nah itu tadi keseruan video kali ini. Bagi kalian yang sedang cari nasi baterai yang endo, langsung aja datang ke Battery 16. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa juga follow Instagramnya yaitu battery.16. Nah, bagi kalian pengguna akun baru Pinjaspot.io, kalian akan mendapatkan welcome voucher senilai Rp295.000. Yang murah, langsung aja daftar akun Pinjaspot.io sekarang juga. Jangan lupa like, comment, and share video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you!